Implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan juga seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara yang lama. Isu-isu pemasaran. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan, yaitu menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali, membatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari suatu konsumen, menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut, menawarkan garansi yang lengkap atau tidak terbatas, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi atau gaji dan juga komisi. Yang terakhir adalah melakukan iklan secara online atau tidak. Dua variabel yang sangat penting dan sentral bagi implementasi strategi yaitu segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasar yang paling penting pada manajemen strategi. Karena setidaknya ada tiga alasan utama, yaitu yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penilaian dan produk baru. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi misalnya, distribusi massal, dan iklan massal yang tidak diperlukan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Segmentasi pasar. Yang terakhir, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga, seperti yang bisa dilihat pada tabel ini. Yang satu, produk. Kualitas, fitur, dan pilihan gaya, namun merek, kemasan, lini produk, garansi, tingkat pelayanan lain. Distribusi, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi, outlet, wilayah, penjualan, lokasi, dan tingkat persediaan alat transportasi. Promosi, iklan, penjualan langsung, saling mempromosi penjualan publisitas. Promosi, tingkat harga, diskon, dan potongan penjualan tercermin pembayaran. Isu-isu pemasaran, positioning produk. Setelah pemasaran menetapkan segmentasi sehingga perusahaan dapat membidik kelompok konsumen tertentu, langkah selanjutnya adalah menemukan ekspektasi dan keinginan konsumen. Positioning merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa yang dibandingkan dengan pesaing dan dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah berikut dibutuhkan dalam positioning produk. 1. Pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. 2. Gambar diagram peta positioning produk 2 dimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbunya. 3. Tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. 4. Identifikasi area-area peta positioning di mana produk dan jasa perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Lihatlah area yang belum terisi. 5. Kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Strategi positioning produk yang efektif memenuhi 2 kriteria. 1. Secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan tersebut. 2. Membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Perusahaan seharusnya tidak membuat ekspektasi yang melebihi ekspektasi yang bisa atau akan diberikan. Hal ini adalah tantangan yang konstan bagi pemasar.